Perkembangan ajaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, tak luput dari perjuangan para Wali Songo. Wali Songo sendiri merupakan 9 orang suci yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa pada periode abad ke-15 hingga abad ke-16. Di kota Surabaya sendiri merupakan salah satu titik napak tilas salah satu Wali Songo, yakni Raden Rahmatullah atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Beliau adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Setelah wafatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh Wali Songo dan dianggap sebagai pemimpin agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel bertekad untuk meneruskan perjuangan dakwah sang ayah, yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim. Hal ini diwujudkan dengan pembangunan pondok pesantren di kawasan Ampel Denta yang merupakan bagian dari kota Surabaya. Dalam perjuangan dakwahnya, Sunan Ampel memiliki ratusan murid. Adapun beberapa murid dari Sunan Ampel yang berasal dari keluarga bangsawan, antara lain Raden Paku atau yang lebih dikenal dengan julukan Sunan Giri, Raden Fatah yang merupakan putra dari Prabu Brawijaya V, Raden Maulana Magdum Ibrahim yang dikenal dengan julukan Sunan Bonang, Raden Qasim Sarifuddin atau yang dikenal dengan julukan Sunan Derajat, Maulana Ishaq yakni murid yang pernah diutus Sunan Ampel untuk berdakwah di Blambangan, dan masih banyak mubalik lainnya yang menjadi murid Sunan Ampel. Adapun prestasi yang telah ditorehkan oleh Sunan Ampel, yakni Sunan Ampel berhasil menciptakan huruf pegon yang merupakan tulisan Arab dengan bunyi bacaan bahasa Jawa. Hal ini dilakukan oleh Sunan Ampel agar masyarakat Tanah Jawa dapat memahami ajaran agama yang didakwakan oleh Sunan Ampel. Peninggalan kebudayaan pertama yang ditinggalkan oleh Sunan Ampel adalah Masjid Sunan Ampel yang dibangun dengan gaya arsitektur Jawa kuno dengan nuansa Arab Islamia dengan aksen kerajaan Majapahit yang melekat pada bangunan ini. Dalam kompleks Masjid Agung Sunan Ampel ini memiliki keunikan yang khas Islam, yakni adanya 5 gapura yang berdiri sebagai simbol rukun Islam, antara lain yang pertama adalah Gapura Paneksen yang menyimbolkan syahadat, yang kedua Gapura Madep yang menyimbolkan sholat, 3. Gapura Ngamal yang menyimbolkan zakat, yang keempat Gapura Poso yang menyimbolkan puasa, 5. Gapura Munggah yang menyimbolkan naik haji. Sunan Ampel juga mengajarkan banyak hal baik kepada para santrinya. Salah satu ajaran yang terkenal dari Sunan Ampel adalah falsafah Moh-Limo yang artinya tidak melakukan 5 hal yang tercela. Hal yang dimaksudkan Sunan Ampel tersebut antara lain, yang pertama adalah moh main atau tidak mau berjudi, yang kedua moh ngombe atau tidak mau mabuk-mabukan, yang ketiga moh maling atau tidak mau mencuri, yang keempat adalah moh madat atau tidak mau menghisap candu atau semacam narkoba, yang terakhir adalah moh madon atau tidak mau bermain wanita dalam artian berzina. Ajaran lain yang tetap dilestarikan hingga saat ini adalah pengajaran buku kitab kuning yang dikenal juga sebagai buku kitab gundul, karena bacaan Arab dalam kitab ini tidak memiliki harokat. Tradisi selanjutnya adalah tradisi minum air langsung dari gentong ampel, di mana air tersebut diyakini oleh masyarakat dapat mengobati segala macam jenis penyakit. Air itu sendiri diambil dari sumur peninggalan Sunan Ampel yang berada di dalam Masjid Ampel. Selain itu, air Sunan Ampel juga diyakini dapat membuat wajah menjadi awet muda. Peziarah tak hanya minum dan membasuh wajahnya dengan air yang ada di gentong, tapi banyak yang membawa pulang sebagai oleh-oleh yang diberikan kepada keluarga yang di rumah. Adapun tradisi membagikan makanan khas seperti tajin sapar. Dalam menyambut bulan Safar, masyarakat khususnya di Jawa dan Madura
biasanya mempunyai tradisi membagikan tajin sapar kepada keluarga dan tetangganya. Tradisi tersebut tetap terlestari hingga saat ini dan dipercaya dapat menyambung silaturahim karena tidak semata-mata dinikmati secara pribadi, tetapi dibagikan kepada tetangga dan keluarga terdekat. Tak jarang pun warga sekitar yang membagikan tajin sapar ini di wisata religi Sunan Ampel ini. Yang selanjutnya adalah tradisi berziarah kubur, di mana peziarah datang ke makam untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Adapun tata cara berziarah kubur yang biasa dilakukan umat Islam, yakni yang pertama, berwudu dulu sebelum melakukan ziarah. Yang kedua, berperilaku sopan dan ramah ketika mendatangi areal pemakaman. Yang ketiga, menghadap arah kiblat saat berdoa. Yang keempat, tidak duduk menginjak-injak, tiduran, dan lain-lain di atas makam orang yang telah meninggal. 5. Apabila kita sampai di tanah perkuburan, disunahkan untuk memberikan salam kepada ahli kubur dalam keadaan kita berdiri di tepi kuburan dengan membelakangi kiblat. Kemudian menghadap ke arah muka ahli kubur yang kita ziarahi. Yang keenam, membaca surat Al-Qadar 7 kali, surat Al-Fatihah 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, ayat kursi 3 kali. Yang ketujuh, membaca surat Yasin. Yang kedelapan, berziarah dalam posisi berdiri atau duduk. Namun jika berziarah ke dalam makam Sunan Ampel ini dianjurkan untuk duduk tenang agar tidak mengganggu peziarah yang lain. Adapun hikmah ziarah kubur bagi masyarakat yaitu agar kita senantiasa mengingat kematian yang nantinya pasti akan menjemput kita, menjadi cermin untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa memperbaiki diri sebelum ajal menjemput. Demikianlah hasil observasi geografi budaya terkait napak tilas peninggalan budaya Masjid Sunan Ampel Surabaya. Saya harap observasi kali ini dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.